Halo, kembali lagi bersama saya Hotma Tampu Bolon. Di video kali ini saya mau memberikan sedikit tips bagaimana sih cara membedakan dan menggunakan rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. So, check this out. Kita sudah berada di tampilan Microsoft Excel. Di sini saya sudah membuat dua sheet. Sheet yang pertama VLOOKUP dan sheet yang kedua diberi nama HLOOKUP. Oke, kita ke VLOOKUP terlebih dahulu. Di sini juga saya sudah menyediakan dua tabel, di mana tabel yang pertama itu untuk memasukkan rumus nantinya, dan tabel yang kedua adalah tabel bantunya. Sebelum kita ke langkah-langkah bagaimana menggunakan rumusnya, ada baiknya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari VLOOKUP dan HLOOKUP itu. Oke, kita sudah mengetahui pengertian dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekarang saya akan memberitahu perbedaan pengambilan data dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Di VLOOKUP, pengambilan datanya secara vertikal, yaitu dari atas ke bawah seperti yang saya blok. Dan untuk kode, nama barang, harga, dan jumlah barang yang termasuk dengan judul itu ditulis di atas dan menyamping. Untuk HLOOKUP, pengambilan datanya secara horizontal seperti yang saya blok ini. Dan untuk judul-judulnya seperti kode, nama barang, harga, dan jumlah barang ditulis di samping kiri dan penulisannya dari atas ke bawah. Selanjutnya, penggunaan rumus dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Terlebih dahulu kita akan membahas VLOOKUP. Nah, di sini kita akan mengisi pertama kali nama barang. Maka kita letakkan kursor pada baris kedua di nama barang. Lalu kita mulai mengetikkan rumusnya. Kita klik sama dengan kata VLOOKUP, lalu buka kurung, lalu kita klik baris kedua pada kode atau B4 karena kita akan bergantung pada kode tersebut. Lalu kita klik titik koma, bisa juga koma, itu tergantung pengaturan dari laptop Anda masing-masing. Selanjutnya kita mengambil data. Karena kita menggunakan rumus VLOOKUP, maka kita akan mengambil data pada tabel bantu secara vertikal, seperti yang saya blok ini. Ketika selesai mengambil data, langkah selanjutnya adalah membukukan data tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar ketika kita menarik rumus ke bawah, rumus tersebut tidak akan berubah. Nah, untuk cara instannya kita bisa tinggal mengklik tombol F4. Tetapi di sini saya menggunakan cara manual, yaitu dengan mengklik simbol $, di depan huruf H. Lalu mengklik simbol yang sama setelah huruf H. Maka bisa kita lihat simbol $, tersebut menghapit huruf tersebut. Lalu kita lakukan hal yang sama pada huruf K. Setelah selesai, kita klik lagi titik koma. Nah, di sini kita akan mengisi nama barang. Kita lihat pada tabel bantu, nama barang berada di kolom kedua. Maka kita ketik angka 2. Lalu kita ketik lagi titik koma, lalu ketik kata false. Tujuannya untuk apa? Agar ketika kita memasukkan kode selain dari kode A sampai G yang ada di tabel bantu, maka kode tersebut tidak akan terbaca. Lalu kita tutup kurung, kita enter. Kita coba untuk mengklik kode A, lalu kita enter, maka akan muncul nama barang kulkas. Nah, kita buktikan pada tabel bantu. A adalah kulkas, ternyata benar. Coba kita klik F, yang muncul adalah rice cooker. Kita lihat pada tabel bantu, ternyata benar. Lalu kita coba memasukkan kode secara acak dari kode A sampai G. Lalu kita tarik rumus ke bawah, maka kita lihat hasilnya akan sama seperti yang ada di tabel bantu. Oke, sekarang kita coba memasukkan kode di luar dari kode A sampai G. Misalnya J.
kita klik enter, ternyata kode tersebut tidak terbaca. Itulah kegunaan dari kata false yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengisi kolom untuk harga. Di sini kita menggunakan rumus yang sama seperti kita mengisi kolom nama barang sebelumnya. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan. Setelah kita membukukan data, pada nama barang kita mengetik angka 2 karena nama barang berada di kolom kedua. Tetapi untuk harga berada di kolom ketiga, maka kita akan mengetik angka 3. Lalu kita klik titik koma lagi, lalu kita klik kata false, lalu tutup kurung, lalu kita klik enter, maka akan muncul harga rice cooker sebesar 187.000. Kita lihat di tabel bantu untuk membuktikan apakah benar apa tidak. Dan ternyata benar, lalu kita tarik rumus ke bawah. Selanjutnya pada kolom jumlah barang. Di sini kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, tetapi untuk angka 3-nya kita ganti menjadi angka 4 karena jumlah barang pada tabel bantu terdapat di kolom keempat. Setelah sudah selesai, kita tarik rumus ke bawah. Kebetulan kode acak yang kita pakai sebelumnya memiliki jumlah barang yang sama. Sekarang kita ke VLOOKUP. Nah, di VLOOKUP ini penggunaan rumusnya hampir sama dengan VLOOKUP. Yang membedakan itu yang pertama penggunaan kata VLOOKUP dengan VLOOKUP-nya pada rumus dan cara pengambilan datanya. Kalau di VLOOKUP tadi secara vertikal, maka di VLOOKUP secara horizontal. Oke, untuk yang pertama kita mengisi kolom nama barang. Nah, di baris kedua nama barang kita letakkan kursor, lalu kita mulai mengetikkan rumusnya. Sama dengan kata VLOOKUP, lalu buka kurung, lalu kita klik baris kedua dari kode karena kita bergantung pada kode tersebut. Lalu kita klik titik koma. Setelah itu kita mengambil data pada tabel bantu secara horizontal seperti yang saya blok ini. Ketika kita sudah mengambil data, maka yang selanjutnya adalah membekukan data tersebut seperti yang kita lakukan pada rumus VLOOKUP sebelumnya. Setelah kita selesai membekukan data, kita klik titik koma. Nah, di sini kita akan mengisi nama barang. Kita lihat pada tabel bantu, nama barang berada di baris kedua. Maka kita ketik angka 2, lalu kita ketik lagi titik koma, lalu kata false. Kegunaan dari kata ini sama seperti sebelumnya. Kita tutup kurung, lalu kita enter. Kita coba masukkan kode C, kita klik enter, maka akan muncul kata mesin cuci. Kita lihat pada tabel bantu, C adalah mesin cuci. Lalu kita ganti menjadi A, akan muncul kata kulkas. Kita buktikan di tabel bantu dan ternyata benar. Kita coba untuk memasukkan kode A sampai G secara berurut. Lalu rumus kita tarik ke bawah dan hasilnya akan sama seperti yang ada di tabel bantu. Dan untuk pengisian kolom harga dan jumlah barang itu menggunakan rumus yang sama, kita tinggal menyesuaikan harga berada di baris ketiga, maka kita akan mengganti dengan angka 3, dan jumlah barang berada di baris keempat, maka kita akan mengganti dengan angka 4. Begitulah perbedaan penggunaan rumus dari VLOOKUP dan VLOOKUP pada Microsoft Excel. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih mengerti.